orang Yahudi itu dengan hadirnya Yesus. Saudara, tapi Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah hadir melalui sikap dan kehidupan warga kerajaannya, yaitu kita, murid-muridnya. Tadi di dalam surat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18 kita membaca suatu contoh kerajaan Allah sudah hadir di dalam jemaat Korintus melalui Paulus. Ketika mereka sedang dilanda perpecahan, di tengah jemaat Tuhan itu muncullah kelompok-kelompok. Ada yang menamakan dirinya kelompoknya Paulus, ada yang gengnya Apolos, ada yang namanya partai Kefas, ada lagi yang namanya aku sih tidak partai manusia, aku partai Yesus. Nah, kalah semua. Nah saudara, maka Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak terbagi-bagi karena Kristus itu satu. Paulus sudah menghadirkan kerajaan Allah itu dengan menjadi pembawa damai di tengah jemaat Korintus. Jadi saudara, saat ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa artinya? Kapan kerajaan Allah itu datang di dunia ini? Yaitu saat ketika kehendak Allah itu diberlakukan oleh umat atau warga kerajaannya. Ketika kehendak Allah itu terjadi dan diberlakukan oleh kehidupan kita, disitulah kerajaan Allah itu terwujud. Saudara, Yesaya, nabi yang diutus pada zaman Raja Ahaz, Yesaya dipanggil Tuhan. Dalam Yesaya pasal 6, Tuhan Allah memanggil, siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Yesaya berkata, inilah aku, utuslah aku. Pada saat itu Tuhan mengutus Yesaya, pergilah kepada bangsa Yehuda, katakanlah demikian, bernubuatlah. Tetapi mereka tidak akan mendengar. Mereka akan tebal telinga, dan mereka akan diserakkan, dan kota-kota mereka akan menjadi sunyi sepi, ditinggalkan. Artinya saudara, Yesaya diutus untuk pergi melayani, tapi nggak ada hasilnya. Saudara, apakah kita mau kalau Tuhan berkata, hai jemaat GKI Surya Utama, pergilah ke Tangerang, dirikanlah pos PI di sana. Tapi Tuhan sudah memberitahu, izinnya tidak akan keluar. Kamu akan dilempari batu dan dihina, dicela, dipersulit. Pelayananku akan nol. Ya. Saudara, kalau sudah diberitahu hasilnya tidak ada, masihkah kita mau pergi? Saat itu Yesaya tetap pergi. Yesaya tetap dengan tulus, dengan setia bernubuat, berbicara kepada bangsa yang tebal telinga itu, dan memang tidak akan didengarkan, dan mereka terbuang di Babel. Saudara, tetapi itulah yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan hamba-Nya. Saudara, suatu hari seseorang melihat Suster Teresa, Bunda Teresa almarhum, sedang menyuapi makanan anak-anak terlantar yang menghuni sebuah rumah, semacam rumah sakit, di mana banyak anak-anak yang sakit
sakit di situ perawatan. Dan setiap kali anak itu diobati, diberi makan, dan bisa kembali ke orang tuanya, muncul puluhan anak lagi setiap hari di Kalkuta demikian karena kelaparan. Lalu orang itu berkata, Suster Teresa, apa yang kau lakukan itu memang mulia. Tetapi mau sampai kapan kalau setiap hari datang puluhan anak dan terus-menerus kemiskinan itu ada di Kalkuta? Mereka yang miskin tetap miskin. Mereka, ya, jikalau dilihat dari ilmu manajemen program diakonia seperti ini, ya seperti memindahkan air laut dengan gayung. Kapan selesainya? Percuma. Mother Teresa berkata, ya, namun aku tetap mau melakukannya. Sebab aku dipanggil Tuhan bukan untuk sukses, tapi untuk setia. Mother Teresa sudah menghadirkan kerajaan Allah di tengah kekelaman hidup di Kalkuta sampai akhir hidupnya. Saudara, kisah ini boleh mengingatkan kita, kepada kita yang sudah mulai enggan meneruskan pelayanan kita, kepada kita yang sudah mulai terganggu dengan, ya, saya melayani bersama dengan orang-orang yang menjegalkan, ya, yang saya layani tidak mandiri, terus-menerus tergantung, ya, yang miskin tetap miskin. Sampai kapan ya Tuhan? Seperti pertanyaan Yesaya. Nah, saudara, ingatlah bahwa kita sedang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah, bagaikan sekelip terang di tengah kegelapan. Saudara, pada saat gelap malam dan listrik mati, kita terbangun, lalu kita mau ke toilet, wah, listrik mati, nggak lihat apapun, nggak bisa. Lalu ternyata di bawah bantal kita ada handphone, lalu kita nyalakan dengan terang yang sangat kecil. Handphone itu bisa berguna menolong kita ketemu mencari lilin atau korek. Jadi saudara sekalian, kerajaan Allah hadir melalui sikap dan kehidupan kita warga kerajaan. Sekecil apapun perbuatan kita yang mencerminkan perbuatan Kristus, cuma kepada orang-orang yang sederhana yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, itu sudah menjadi kerajaan Allah, perwujudan kerajaan Allah, kehadiran Allah di dunia ini. Namun bila kita hidup di dalam dosa, justru saat itu kita sebenarnya sedang menghambat datangnya kerajaan Allah dan menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah doa yang dituliskan oleh Fransiskus Assisi. Demikian bunyinya: Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Di mana ada kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Di mana ada penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Di mana ada perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Di mana ada kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Di mana ada kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Di mana ada kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Di mana ada kesedihan, jadikan aku sumber sukacita. Di mana terjadi kegelapan, jadikan aku pembawa terang. Tuhan, aku mau menghibur daripada dihibur. Aku mau memahami daripada dipahami. Sebab dengan memberi aku menerima,
Dengan mengampuni aku diampuni. Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selamanya.